Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra dari XE2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah. Macam-macam sumber sejarah. 1. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, sumber tertulis. Adalah sumber yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis, catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya, dokumen atau surat kabar. Yang kedua, sumber benda. Adalah sumber yang berasal dari peninggalan sejarah berupa benda-benda kebudayaan. Contohnya, bangunan, senjata, candi, dan lain-lain. Visual dan audio visual. Sumber visual adalah sumber yang bisa kita lihat secara langsung atau dengan indera mata. Contohnya, dari narasumber dan langsung melihat di tempat kejadian seperti seni, tulisan, atau foto. Audiovisual adalah sumber yang kita lihat secara tidak langsung, tetapi melalui perantara. Ada suara dan lain-lain, seperti contohnya radio dan televisi. Yang keempat, lisan. Adalah pesan yang disampaikan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya yang dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Contohnya dongeng, pantun, dan lain-lain. Yang kedua, sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber primer adalah bukti-bukti tertulis tangan pertama mengenai sejarah yang dibuat pada waktu peristiwa terjadi oleh orang yang ada atau hadir pada peristiwa tersebut. Contohnya, catatan harian, korespondensi, atau surat kabar. Yang kedua, sumber sekunder. Ada tulisan mengenai sejarah berdasarkan bukti-bukti sumber pertama. Contohnya, tulisan pada buku sejarah berdasarkan buku harian atau arsip surat kabar. Yang ketiga, sumber tersier. Adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder. Contohnya, bibliografi, katalog perpustakaan, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber sejarah berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama, sezaman dan setempat. Adalah suatu sumber atau informasi sejarah yang ditulis oleh orang yang berasal dari daerah setempat pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya prasasti Yupa tentang pekerajaan Kurtai abad ke-4 Masehi, dan lain-lain. Yang kedua, sezaman dan tidak setempat. Adalah sumber sejarah berupa tulisan di surat kabar lama, buku atau majalah yang berada pada waktu yang sama, tetapi tempat yang berbeda. Contohnya berita asing. Yang ketiga, tidak sejaman. Adalah sejarah yang ditulis jauh dari zaman setelah peristiwa tersebut terjadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.